warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah hadir, dan karena ini masih dekat dengan Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga sudah Lebaran ini kita buat dosanya nggak terlalu banyak untuk minta maaf tahun depan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir di UT pagi-pagi, dan mungkin tadi juga sudah ikut melihat ya. Hari ini sebetulnya rangkaian kegiatan dari yang sudah kita lakukan mulai bulan Mei yang lalu, yaitu dalam rangka ulang tahun UT yang ke-25, dan acara ini memang merupakan acara puncak yang ditandai dengan penanaman time capsule tadi. Jadi ide dari penanaman time capsule ini adalah dalam usia 25 tahun itu kami menganggap ini adalah usia yang patut kita catat karena merupakan suatu milestone begitu bagi UT, dan kami ingin apa yang telah dikembangkan dan telah dicapai oleh UT sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu bisa terabadikan dan suatu waktu bisa ditemukan oleh generasi-generasi di bawah kita begitu, mungkin 1, 2, 3 generasi yang akan datang. Lalu mereka ketika menemukan time capsule itu bisa melihat, oh ternyata tahun 2009 itu Indonesia sudah punya yang namanya Departemen Pendidikan Nasional dengan renstranya yang seperti ini, kemudian dikti, dan ada universitas dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan universitas lainnya. Barangkali ketika itu sudah tidak terlalu berbeda, mungkin ketika itu nanti semua universitas sudah seperti UT, kita tidak tahu ya. Tetapi paling tidak kami ingin mewariskan kontribusi UT terhadap peradaban dan pengembangan budaya Indonesia sampai dengan saat ini. Jadi sebetulnya ide dasarnya hanya itu. Dan kami merasa ini suatu acara yang sangat penting dan juga monumental, karena tidak akan dalam setiap tahun ulang tahun UT akan melakukan hal ini. Jadi sejak UT berdiri sampai sekarang pun baru sekali ini, dan kelihatannya di Indonesia baru UT yang menanamkan time capsule. Kelihatannya belum pernah ada perguruan tinggi lain ataupun organisasi lain yang melakukan ritual seperti ini ya, terutama ritual akademik seperti ini. Jadi mungkin pengantar dari saya cukup itu. Bersama saya di sini seperti sudah pada kenal semua, tidak perlu diperkenalkan. Ini adalah Bapak Eko Maulana. Beliau Gubernur Bangka Belitung, tapi juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka. Dan Pak Haris sudah terlalu akrab mungkin ya semuanya. Pak Haris sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mewakili Pak Dirjen Dikti yang sedianya akan hadir di sini, tapi karena ada musibah ya di Sumatera Barat, maka beliau sampai saat ini masih berada di Padang dan diwakili oleh Pak Haris. Jadi saya kira saya ingin meminta barangkali dari Pak Haris kalau ada yang ingin disampaikan, dan nanti dari Pak Eko, dan kemudian nanti kita akan apabila teman-teman ada pertanyaan kepada kami akan berusaha menjawabnya. Mungkin Pak Haris tidak ada? Pak Eko bisa? Saya hanya ingin menambahkan bahwa dari perspektif Ikatan Keluarga Alumni UT, pertama kita ingin menanamkan rasa kebanggaan kita kepada UT pada Universitas Terbuka ini untuk menumbuhkan sense of belonging, sense of participation, and sense of responsibility. Kemudian yang kedua, kami bertekad untuk mendukung kebijakan-kebijakan rektor dalam rangka menjadikan Universitas Terbuka di Indonesia ini sebagai salah satu universitas unggulan. Kemudian yang ketiga tentunya sebagai bagian dari bangsa, putra bangsa, kami juga bertekad untuk tetap melestarikan jati diri bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai nilai segala kegiatan di IKUT, baik dalam rangka kegiatan yang sifatnya formal maupun kemasyarakatan. Saya kira 3 komitmen lah yang dapat saya sampaikan pada saat lustrum musik kelima ini. Terima kasih. Ya. Saya kira kalau misalnya teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, baik kepada saya maupun kepada Dikti atau kepada Ketua Ikatan Alumni, silakan. Masa Lebaran kekenyangan sampai nggak punya pertanyaan? Silakan. silakan. Kira-kira apa target tahun depan, tahun 2010 dan seterusnya. Terima kasih. Jadi seperti saya mungkin pernah juga menyampaikan,
UT tetap bertekad untuk menjalankan misi yang dari awal sudah ditetapkan oleh pemerintah dan dijadikan mandat oleh pemerintah, diberikan mandat begitu, bahwa UT tidak boleh menjadi universitas yang eksklusif. UT itu harus menjadi universitas yang inklusif, yang memang memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia dimanapun mereka berada dengan kendala apapun yang mereka miliki untuk bisa masuk dan memiliki akses kepada sistem pendidikan tinggi nasional. Oleh karena itu UT tetap akan menjalankan misi menjalankan suatu sistem pendidikan yang bersifat terbuka, artinya kita tidak akan membatasi penerimaan mahasiswa, apalagi itu disebabkan karena misalnya latar belakang ekonomi, usia, maupun geografis di mana mereka berada. Itu mungkin yang tetap akan kami pegang secara teguh. Yang kedua adalah bahwa ke depan kami ingin lebih mensosialisasikan lagi program-program UT untuk non-guru. Karena seperti kita ketahui memang selama mungkin 10 tahun terakhir ini UT begitu fokus kepada pendidikan lanjut untuk para guru yang sudah mengabdi menjadi guru. Nah, ke depan mungkin seiring dengan ada implementasi dari Undang-Undang Guru dan Dosen dan akan semakin menurun jumlah guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya, maka kita akan secara gencar, tentu nanti dengan Ikatan Keluarga Alumni, akan mensosialisasikan program-program UT ini kepada kelompok masyarakat yang lain yang selain guru. Untuk juga memanfaatkan UT melanjutkan studi di program studi yang ada di bawah misalnya Fakultas Ekonomi, FISIP dan juga FMIPA. Dan tentu saja seiring dengan perkembangan teknologi kami akan meningkatkan pemanfaatan IT untuk proses pembelajaran di UT dan berharap akses masyarakat kepada IT juga akan meningkat karena itu tentu di luar kontrol dan wewenang UT ya untuk menyediakan. Komposisi antara guru dengan non-guru sekarang 90% guru, 10% non-guru. Nah, kita ingin secara bertahap itu nantinya terbalik begitu ya, supaya yang 90% itu yang non-guru. Pilihannya untuk yang non-guru itu misalnya saja di Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, ada ekonomi studi pembangunan, ada akuntansi. Kemudian di FISIP itu ada banyak sekali, mulai dari pendidikan dari administrasi negara, niaga, ilmu pemerintahan, komunikasi, sosiologi, perpustakaan, pemerintahan ya. Kemudian di FMIPA ada biologi, statistik, matematik, ada teknologi pangan, ada komunikasi pertanian, ya ada itu ya. Jadi dan kami juga punya program pascasarjana. Ya, beliau adalah juga salah seorang yang sekarang sedang mengikuti program pascasarjana UT, ya Pak ya? Ya. Oh, PBJ. Ya. Ya. Betul. Ya, jadi betul sekali UPBJJ UT kami yang berada di Kota Padang juga mengalami kerusakan karena gempa kemarin. Jadi komunikasi belum 100% ini dengan sana karena mereka berhemat baterai handphone ya. Layanan akan diambil alih. Tetapi layanan itu memang langsung kami akan ambil alih. Jadi seperti layanan tutorial online dan sebagainya langsung kami alihkan ke UT Pusat. UT-nya sendiri, kantornya sendiri, menurut informasi dari kepala di sana, pagar temboknya itu semuanya rubuh. Gedungnya sendiri tetap masih berdiri, tapi lantainya terbelah. Kemudian semua peralatan lemari gitu ya berjatuhan ya dan rusak ya. Tapi kami dari UT kemarin pagi sudah mengirimkan satu tim untuk membackup mereka ya dan sekaligus mengirimkan bantuan sandang pangan dan sebagainya. Dan semua kegiatan pembelajaran yang bersifat jarak jauh itu kami tackle dari UT Pusat langsung dialihkan ya. Insya Allah ya tentu akan ada masalah ya, terutama mungkin karena mahasiswa UT yang di sana pun mungkin sekarang kan mereka sedang ini, jadi barangkali akan ada sedikit hambatan dalam proses pembelajaran mereka, tapi saya kira itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita apa-apakan ya selain ya kita atasi yang kita bisa atasi begitu ya. Tim Dikti dipimpin langsung Pak Dirjen Dikti kemarin sudah berangkat jam 2. Kita sudah 10 orang staf untuk melakukan asesmen itu. Kalau berdasarkan informasi terkini sih hanya ada banyak kampus yang rusak ya. Fakultas Teknik Andalas rusak, kemudian rektorat di UMP, dan kemudian
kami di Depdiknas sudah koordinasi seluruh unit utama dengan Pak Menteri, dan tim mendapat tugas untuk melakukan menjadi tim untuk melakukan asesmen. Jadi saya lagi konsolidasi sekarang mengumpulkan ahli forensik bangunan untuk melakukan asesmen seluruh bangunan sekolah dan kampus, sehingga nanti itu keluarannya itu ada 4 kategori ini yang barangkali tidak layak pakai dan harus dihancurkan, harus dibangun. Kemudian tidak layak pakai tapi kemudian perlunya rehab berat, kemudian masih layak pakai dan oke. Gitu. Jadi setidaknya si tim itu harus bisa mengidentifikasi menjadi kategori 4 itu. Karena trauma bagi penghuni, bagi mahasiswa maupun siswa dan juga sebenarnya masyarakat adalah keraguan mereka apakah ini bangunannya ini kolaps atau tidak. Dan ini perlu diberikan secara assessment secara teknis dan benar ya. Ini ya kita akan deploy barangkali minggu-minggu ini. Beberapa hari sudah saya dapat dari ITB, dari UGM, dari selesai ini. Kemudian kita juga mau deploy tim medis, dokter dan perawat, mahasiswa juga dari berbagai universitas. Kemudian trauma counseling, ya, psikolog, serta dosen PAUD ya, dari berbagai universitas. Kita akan berikan tenda-tenda, terutama bagi anak, trauma counseling bagi anak-anak. Karena kalau anak-anak itu sakit, itu cepat kena penyakit. Kalau anak-anak stres itu cepat kena penyakit. Jadi anak-anak harus dihibur. Kalau anak-anak terhibur, orang tuanya juga lumayan tegang. Ya. Jadi tenda-tenda gitu untuk main. Dan posko kita di Sumbar di HPMP dengan ketua satgasnya di sana Pak Kepala HPMP Pak Jai. Jadi seluruh sukarelawan dari Depdiknas nginepnya di sana. Ya, baik mahasiswa maupun dosen atau siapa saja dan pejabat yang akan di sana. Ya, kami setelah melakukan asesmen itu. Baik, ya. Ya. Bantuan untuk rekonstruksi itu ada persentase dengan Pemda. Begini, sama dengan di Jawa Barat dulu. Jadi bangunan rusak yang sudah kita lakukan asesmen itu, kalau kategorinya rusak berat, nanti urusan pusat, ada dari membangun dari awal serta rehabilitasi berat. Tapi kalau yang ringan-ringan, rehabilitasi ringan, itu kami serahkan ke Pemda. Itu ada sharing beban. Mbak Dian. Ya. Sekali lagi, kira-kira nanti program apa yang jadi andalan supaya bisa menarik minat masyarakat untuk kuliah di UT? Ya. Jadi begini, sebetulnya seluruh program studi itu dia berpotensi mendapatkan minat dari mahasiswa yang non guru ya. Namun ke depan saya sudah mulai berbicara dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kita ingin melakukan terobosan untuk bisa menarik minat lulusan SLTA agar mau masuk ke program pendidikan yang jarak jauh ini. Kita tahu kalau kalau calon mahasiswa yang lulusan SLTA itu kan umumnya masih pada muda. Mereka masih menginginkan sosialisasi secara fisik, masih memerlukan komunitas sosial yang secara fisik. Nah itu nanti UT bekerja sama dengan Dikti, kami dengan Direktorat Akademik Dikti sudah mulai mendiskusikan. Kami akan mencari senario atau modus pembelajaran di mana walaupun jarak jauh masih bisa memberikan memenuhi kebutuhan masih bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa usia muda tersebut. Jadi misalnya dengan memberikan tutorial tatap muka yang lebih intensif atau seperti apa. Nah itu yang akan kami garap karena Dikti pun sekarang memiliki target peningkatan APK sampai dengan 30% ya Pak Haris. Jadi dalam rangka mensukseskan pencapaian target APK dari Depdiknas itu juga kami akan bekerja sama dengan Dikti itu dalam rangka itu. Jadi seperti itu. Ya. Tentunya dengan biaya kuliah yang terjangkau sekali ya Bu ya.
Ya, insya Allah tentu dengan skema pembiayaan seperti UT yang selama ini sudah kita lakukan ya. Jadi intinya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi Bagi masyarakat luas. PA yang Bagi mampu misalnya. bisa kurang mampu secara ekonomi, bisa kurang mampu secara jarak ya. Jadi misalnya katakanlah ada lulusan SLTA di Ternate. Mereka sebetulnya secara ekonomi mungkin asal dia bisa bersekolah di Ternate mampu. Tapi kalau misalnya harus indekos ke Manado mungkin memang agak berat. Tapi kita tahu Universitas di Ternate ada kapasitas daya tampungnya terbatas. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa tetap agar mereka tuh tidak putus gitu kan? Agar bisa tetap melanjutkan kuliah tapi mereka tidak usah keluar misalnya dari Maluku Utara gitu kan, seperti itu ya. Sudah ada sosialisasi. Belum, jadi ini artinya sosialisasi yang secara khusus dan sebagainya itu konsepnya masih dalam kami garap bersama dengan Direktorat Akademik ya. Masih ada atau kita sudah harus ke sana? Ya. Masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat bagi kita khususnya dan tentunya secara umum bagi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.